Kalau tabel Z itu adalah untuk sampel besar. Kalau untuk sampel kecil menggunakan tabel T. Kalau rumusnya sih sama ya. Hanya beda lambang saja. Nah, kalau rumus yang ini adalah kalau ada 2 rata-rata. Jadi dibandingkan misalnya ada populasi A dengan populasi B. Nah, ini menggunakan rumusnya selisih nih. Mu1 dikurangi mu2 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus Z. Nah, Z-nya ini kalau alfa per 2 ya berarti kan misalnya anggap alfanya 5%, maka alfa dibagi 2 0,25 dikali akar dari taunya masing-masing dibagi dengan jumlah sampel. Nah, ini apa sih bedanya antara yang 4.29, 4.210 dan 4.211. Nah, kalau yang 4.29 itu adalah untuk yang sampel besar. Nah, tolong teman-teman juga tolong dibenerin ya, yang ini tuh harusnya bukan 0,25 tapi 0,025. Ya, karena si alfanya umumnya yang bisa dipakai itu adalah 0,05 atau 5%. Nah, 5% dibagi 2 itu berarti 0,025. Ya, jadi baik ini semua rumusnya nih bukan 0,25 tapi 0,025. Terus yang kedua, ini pun juga ada kesalahan dari modul, harusnya bukan alfa tapi tau. Ya, jadi seperti ini. Mana? Ini seharusnya adalah 0, koma tar. 0,025. Oh, ya ini harusnya 0,025. Ya, betul. Ya, semua diganti jadi 0,025. Terus yang harusnya itu alfa, seharusnya bukan alfa, yang ini harusnya tau. Lambangnya yang seperti ini. Tau. Ya, lambangnya bukan ini, soalnya kan alfa 1 kuadrat, bukan alfa tapi tau. Oke, ya, dapat.
Nah, bedanya antara ini tadi kan yang 4.29 ini adalah untuk sampel besar. Lalu kalau untuk 4.210 dan 4.211 ini sebenarnya untuk yang ini 4.10 ini adalah untuk sampel kecil. Nah, terus yang ini 4.211 ini adalah rumus untuk kalau taunya tidak diketahui dan nilainya berbeda. Ada informasinya tuh ya di halaman 6.28. Ya, jadi jika taunya tidak diketahui dan nilainya berbeda, maka menggunakan rumus yang 4.2.11. Oke ya, jadi teman-teman paling perlu diingat aja kalau misalnya yang taunya tidak diketahui dan berbeda, digunakan rumus yang 4.2.11. Kalau sampel besar pakai 4.29. Kalau sampel kecil berarti 4.210. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih dari contoh. Wah, bentar. Oke, contoh. Dari sebuah kelas diambil cuplikan tentang nilai ujian matematika secara acak. Diperoleh angka-angkanya 64, 66, 89, dan 77. Dari kelas yang lain juga diambil cuplikan nilai statistik secara acak. Hasilnya 56, 71, 53. Nah, ini diminta untuk mencari nilai duga rentang dua rata-rata nilai tersebut, mu1 dan mu2. Nah, tadi dari 3 rumus 4.29 sampai 4.11. Nah, kenapa ini dipakai yang 4.11, 4.211? Itu karena si taunya tidak diketahui dan dianggap nilainya berbeda. Oke, sekarang kita lihat. Ya, di sini sambil teman-teman perhatikan ya di halaman 6.29. Nah, ini sini kan yang di sini ada pengamatan 1, 64, 66, 89, 77. Pengamatan yang lain adalah 56, 71, 53. Ini kan dapatnya dari soal ya. Nah, pertama-tama cari dulu rata-ratanya. Nah, di sini 64, 66, 89, 77 dijumlahkan dibagi 4, dapat 74. Oke. Lalu di sini X min X bar. Nah, jadi dapatnya dari mana? 64 dikurangi 74 dapat minus 10. 66 dikurangi 74 dapat minus 8. 89 dikurangi 74 dapat 15. Lalu 77 dikurangi 74 dapat 3, dan seterusnya. Oke. Lalu setelah itu X min X bar dikuadratkan. Nah, minus 10 dikuadratkan dapat 100. Minus 8 dikuadratkan 64. 15 dikuadratkan 225. 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan. Dapat 398. Nah, pengamatan di kelas pertama dan kedua caranya sama. Oke, setelah dapat masing-masing, cari S kuadrat P. Jadi ini standar deviasinya. 1 dibagi 4 tambah 3 dikurangi 2. Dapat dari mana nih? 4 ditambah 3 dikurangi 2. 4-nya dari mana?
Betul, dari data ya. Di sininya kan 4 nih, jumlah 4. Betul. Dikurangi 3, ditambah 3, dikurangi 2. Kurangi 2 ini adalah rumusnya. Ya, karena dari 2 pengamatan. Betul. Nah, terus dikali 398. 398 diperoleh dari sini ya. Ditambah 186. Oke, diperoleh 117. Setelah itu baru masukin ke rumus yang 4.211 tadi. Nah, X bar pertama dikurangi X bar kedua, jadi ini 74 dikurangi 60 plus minus 2,571 dikali akar dari 177, dapatnya dari sini, dikali akar seper N. N yang pertama adalah 4 ditambah seper N2 ya, ini yang kedua. Nah, dapat 14 plus minus 21. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Sekarang saya mau tanya, dapat dari mana tuh 2,571? Betul. Masuknya dari tabel T. Nah, kita lihat ya. Dari tabel T. Coba kita lihat di sini. Tabel T. Nah, ini caranya untuk mencari tabel T. Contoh ya, untuk yang dua arah. Kita lihat yang dua arah. Ya, memang ini agak kecil. Mohon maaf ya. Nih, teman-teman diperhatikan di sini. Nah, kan tadi itu dengan derajat kebebasannya nih, perhatikan halaman 6.29. Coba di bagian bawah, alinea paling bawah. Dengan derajat kebebasan sebesar 4 minus 1 ditambah 3 minus 1 sama dengan 5, maka dari tabel distribusi T didapat T 0,25, dapat 2,571. Nah, ini karena lambang dari si tabel T-nya ini kan 0,9995, 0,995, 0,99, 0,975. Nah,